Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, kita berjumpa lagi di pelajaran prakarya. Hari ini materinya adalah kerajinan dari bahan lunak. Untuk bahan sendiri adalah materi atau benda yang memiliki sifat tertentu yang dapat mempengaruhi hasil karya yang akan dibuat. Sedangkan bahan lunak memiliki sifat empuk atau lunak sehingga sangat mudah dibentuk. Jadi secara pengertian, kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Untuk bahan lunak sendiri ada dua macam, ada yang bersifat alami, ada juga bahan lunak yang bersifat buatan. Apa saja maksudnya? Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang ada di sekitar kita, ada di alam sekitar kita, dan pengolahannya pun tidak ada campurannya. Ya, dia benar-benar alami, berasal dari alam, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya adalah tanah liat, serat alam, dan kulit. Seperti tanah liat, itu murni dari alam, tidak ada campuran dari bahan-bahan lainnya. Serat-serat alam, misalnya dari serat daun ataupun serat-serat dari pepohonan. Kemudian kulit pohon ataupun kulit hewan, itu juga termasuk bahan lunak yang bersifat alami. Sedangkan yang buatan ialah bahan yang dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan, tetapi ada tambahan-tambahan barang-barang lainnya. Artinya dia diolah oleh manusia itu sendiri. Ya, untuk karya-karyanya yang diolah menjadi lunak. Misalnya bahan-bahan yang digunakan bisa berupa bubur kertas. Bubur kertas itu kan berasal dari kayu yang diolah dengan mencampurkan zat-zat tertentu sehingga menjadi bubur kertas. Gips itu juga campuran atau bahan buatan. Fiberglass itu juga buatan, seperti lilin, sabun, spons, dan sebagainya. Semua itu adalah contoh dari bahan lunak, tetapi dia sifatnya buatan. Tidak murni dari alam, tapi sudah diolah oleh manusia itu sendiri. Kemudian ragam bahan lunak. Kerajinannya apa saja yang bisa dibuat, seperti kerajinan tanah liat. Ini banyak kita temukan ya. Kerajinan serat alam, kerajinan gips, lilin, sabun, bubur kertas, dan lain-lain. Nah, ini bentuk dari kerajinan tanah liat. Bisa dibuatkan semacam guci ya. Ada juga piring, vas bunga, gerabah, keramik, dan lain sebagainya. Ini sering kita jumpai. Untuk serat alam, menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam. Bisa berupa tas, dompet, topi, alas meja, tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alami ini sebagian besar dibuat dengan cara menganyam. Ini perlu keahlian khusus, perlu latihan yang banyak agar bisa membuat kerajinan dari serat alam ini. Berikutnya kerajinan gips. Gips merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Prosesnya harus dicairkan dulu. Jika ingin bentuk seperti yang diinginkan, harus dibuat cetakan. Jika akan diproduksi dalam jumlah banyak, harus dibuat model terlebih dahulu. Secara umum, untuk semua produk gips diperlukan cetakan. Bahan utamanya adalah silikon rubber, tetapi yang paling gampang dan mudah dicari adalah plastisin atau tanah liat. Contoh gips biasanya dapat berupa hiasan dinding, mainan, dan sebagainya. Kemudian kerajinan lilin. Lilin ini sudah sering juga kita lihat dan cukup sederhana dan mudah dibuat ya. Misalnya
lilin yang bentuk bulat berubah menjadi karya-karya yang unik, ya. Bisa berupa bunga-bunga atau membuat meja mini dan sebagainya. Caranya hanya perlu pemanasan di atas api atau kompor. Setelah meleleh tinggal kita cetak ataupun bisa diukir. Karena lilin ini juga termasuk bahan yang lunak. Berikutnya, kerajinan sabun. Ini juga sangat unik. Yang kita perlu gunakan hanya sabun batangan, ya. Dapat diolah pertama dengan cara diukir. Bisa menghasilkan karya seperti binatang, buah, flora ukiran. Atau membentuk sabun. Diparut sehingga menjadi bubuk, dicampur dengan sagu dan sedikit air, lalu dibuat adonan seperti membuat bentuk dari plastisin. Jadi untuk sabun juga ini mudah pengerjaannya. Kemudian kerajinan bubur kertas. Ini bubur yang terbuat dari kertas yang sudah tidak digunakan lagi, yang dihancurkan dengan blender, di mana kertas tersebut sudah dipotong-potong kecil terlebih dahulu dan didiamkan semalam. Nah, ini bisa dibuat tabungan, gelas, dan sebagainya. Kemudian untuk membuat karya-karya dari bahan lunak bisa juga menggunakan bahan-bahan seperti berikut, ya. Tepung gipsum, air, serat, kalsium. Alatnya wadah cetak, pengaduk, saringan, wadah, kuas, dan cat air. Kemudian berikutnya cara pembuatan. Saring dulu serbuk gipsumnya, campurkan serbuk gipsum yang halus dengan air, aduk hingga merata, siapkan cetakan yang telah dibentuk, masukkan adonan gipsum pada cetakan, masukkan cetakan yang telah berisi gipsum pada oven ataupun dapat dijemur di terik matahari sehingga mengering atau keras. Lepaskan gipsum yang sudah mengeras dari cetakannya, beri warna dengan cat air, tunggu hingga cat air itu mengering, masukkan kerajinan pada kemasan. Ini contoh cara pembuatan kerajinan dari gipsum. Demikian untuk materi hari ini tentang kerajinan dari bahan lunak. Demikian, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.